Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri, NIM 19110067, Prodi S1 Farmasi semester 2B, Universitas Kader Bangsa Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu mengenai kelarutan. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai pengertian dari kelarutan. Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat terlarut, solut, dan untuk larut yang suatu pelarut atau solvent. Kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat yang terlarut yang larut dalam suatu pelarut pada kesetimbangan. Larutan hasil disebut larutan jenuh. Zat-zat tersebut dapat dilarut dengan perbandingan apapun terhadap suatu pelarut. Contohnya adalah etanol di dalam air. Sifat ini lebih dalam bahasa Inggris lebih tepatnya disebut miscible. Pelarut umumnya merupakan suatu cairan yang dapat berupa zat murni ataupun campuran zat yang terlarut, dapat berupa gas, cairan lain atau padat. Kelarutan bervariasi dari selalu larut seperti etanol dalam air hingga sulit larut seperti perak, klorida dalam air. Istilah tak larut atau insoluble sering diterapkan pada senyawa yang sulit larut, walaupun sebenarnya hanya ada sangat sedikit kasus yang benar-benar tidak ada bahan yang terlarut. Dalam beberapa kondisi, titik kesetimbangan kelarutan dapat dilampaui untuk menghasilkan suatu larutan yang disebut lewat jenuh atau supersaturate yang stabil. Dalam kondisi tertentu, keseimbangan larutan dan dilampaui hingga menghasilkan apa yang disebut sebagai larutan supersaturasi yang bersifat metastabil. Metastabil kristal dapat pula mengarah pada perbedaan yang terlihat dalam jumlah zat kimia yang terlarut bergantung pada jumlah atau ukuran partikel kristalin. Suatu larutan supersaturasi secara umum mengkristal ketika bibit kristal muncul dan kesetimbangan secara cepat terjadi. Fenilsilat adalah salah satu zat yang teramati ketika meleleh secara sempurna dan kemudian diinginkan di bawah titik funginya. Berikut ini adalah contoh padatan kelarutan. Dapat diamati dari gambar-gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu mengenai istilah dalam kelarutan. Istilah sangat mudah larut. Jumlah bagian pelarut yang dibutuhkan untuk melarutkan satu bagian zat terlarut kecil dari 1. Mudah larut 1 sampai 10. Larut 10 sampai 30. Agak sukar larut 30 sampai 100. Sukar larut 100 sampai 1000. Sangat sukar larut 1000 sampai 10.000. Praktis tidak larut besar sama 10.000. Selanjutnya yaitu mengenai kelarutan endapan. Banyak sekali reaksi yang digunakan dalam analisis anorganik kualitatif yang melibatkan pembentukan endapan. Endapan merupakan zat yang memisahkan diri sebagai suatu fase padat yang keluar dari larutan. Endapan mungkin berupa kristal atau kristalin atau koloid.
dan dapat dikeluarkan dari larutan yang cara penyaringan atau pemusingan atau kontrifug. Endapan terbentuk jika larutan menjadi terlalu jenuh dengan zat yang bersangkutan. Kelarutan atau es. Suatu endapan menurut definisi buku merupakan sama dengan konsentrasi molar dari suatu larutan jenuhnya. Kelarutan bergantung pada berbagai kondisi seperti suhu, tekanan, konsentrasi, bahan-bahan lain dalam larutan itu, dan pada komposisi pelarutnya. Perubahan kelarutan dengan tekanan tak mempunyai arti penting yang praktis dalam analisis anorganik kualitatif, karena semua pekerjaan dilakukan dengan bejana terbuka pada tekanan atmosfer. Perubahan yang sedikit dari tekanan atmosfer tak mempunyai pengaruh yang berarti atas kelarutan. Terlebih penting adalah perubahan kelarutan dengan suhu. Umumnya dapat dikatakan bahwa kelarutan endapan bertambah besar dengan kenaikan suhu, meskipun dalam beberapa hal yang istimewa seperti kalium sulfat yang adanya endapan yang terlarut mempengaruhi berbagai parameter air seperti total dissolved solids atau pH larutan. Total dissolved solid adalah jumlah padatan terlarut, biasanya dalam suatu satuan ppm per million, sementara pH adalah potensial hidrogen atau derajat keasaman yang menunjukkan aktivitas ion hidrogen pada suatu senyawa. Penting untuk mengukur TDS dan pH pada larutan dalam berbagai aplikasi seperti industri purifikasi, air minum, air bersih, dan lain-lain. Alat lab untuk mengukur TDS disebut TDS meter, sementara alat lab untuk mengukur pH disebut pH meter air. Selanjutnya yaitu mengenai perubahan kelarutan. Perubahan kelarutan dengan komposisi pelarut yang mempunyai sedikit arti penting dalam analisis anorganik kualitatif. Meskipun kebanyakan penguji dilakukan dalam larutan berair, di dalam beberapa hal lebih menguntungkan bila memakai zat lain seperti alkohol, ether, dan sebagainya sebagai pelarut. Pemisahan logam-logam alkali misalnya dapat dicapai dengan mengekstraksikan garam-garamnya secara selektif dengan berbagai pelarut. Dalam hal-hal lain, reaksi yang dipakai dalam pengujian dilarutkan dalam pelarut, dan penambahan reaksi itu pada larutan uji sebenarnya mengubah komposisi medium. Kelarutan bergantung juga pada sifat dan konsentrasi zat-zat lain, terutama ion-ion dalam campuran itu. Ada perbedaan yang menyolok antara efek dari apa yang disebut ion sekutu dan ion asing. Ion sekutu adalah suatu ion yang juga merupakan salah satu badan endapan dengan perak nitrat. Misalnya, baik ion perak maupun ion klorida merupakan ion sekutu, tetapi semua ion lainnya adalah disebut dengan ion asing. Umumnya dapat dikatakan bahwa kelarutan suatu endapan berkurang banyak sekali
jika salah satu ion-ion sekutu terdapat dengan berkelebihan. Meskipun efek ini mungkin diimbangi dengan pembentukan suatu kompleks yang dapat larut dengan ion sekutu yang berlebih itu. Misalnya, kelarutan perak sianida dapat ditekan dengan penambahan ion-ion perak berlebihan dengan larutan. Di lain pihak, jika ion sianida ditambahkan berlebihan, mula-mula kelarutan berkurang sedikit. Tetapi jika jumlah sianida lebih banyak oleh pembentukan ion kompleks di sianoargen AgCN dengan adanya ion asing, kelarutan endapan bertambah, tetapi penambahan ini umumnya kecuali bila terjadi reaksi kimia seperti reaksi pembentukan kompleks atau reaksi asam basa antara endapan dengan ion asing, di mana pertambahan kelarutan lebih mencolok karena pentingnya efek ion sekutu dan ion asing atas kelarutan endapan dalam analisis anorganik kualitatif. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.